Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, seturut dengan terang tema bagi kita hari ini, bertobat agar tidak binasa. Saya akan bacakan bagi kita Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi yang menjadi topik bagi kita, bertobat agar tidak binasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering terjadi bila ada kejadian tragis kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, sering kita dengar ucapan yang mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dosa mereka yang besar, karena kesalahan mereka yang besar. Ternyata saudaraku, pendapat seperti ini sudah ada sejak dahulu pada zaman Yesus juga. Pada waktu itu ada pemahaman bahwa orang yang saleh pasti diberkati Tuhan, hidupnya akan aman, tentram, hidupnya akan jauh dari bahaya. Sehingga bila ada orang yang tertimpa bahaya, itu dianggap karena mereka melakukan dosa yang membuat Allah murka, membuat Allah marah. Itulah yang dituduhkan oleh sahabat-sahabat Ayub kepadanya. Kalau kita baca dalam Ayub 4 ayat 7 dan juga ayat 4 sampai dengan ayat 10. Ayub 4 ayat 4 sampai 10. Hal yang sama juga ditanyakan oleh murid-murid Yesus kepada Yesus di dalam Yohanes 9 ayat 2. Siapa yang berdosa sehingga anak itu buta sejak lahir? Dikala ada seorang anak yang lahir sejak buta, siapa yang berdosa? Orang tuanya kah atau anaknya kah? Dan juga dalam Kisah Rasul 28, kalau kita baca dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, ketika Paulus digigit ular di Pulau Malta, mereka langsung mengatakan bahwa Paulus adalah orang pendosa besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemahaman inilah yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus melalui firman hari ini. Ketika itu ada orang yang membawa berita, membawa kabar tentang kejadian tragis di Yerusalem. Dan menurut cerita, Pilatus mengambil uang dari bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Karena itu beberapa orang Galilea berontak dan Pilatus memerintahkan untuk membunuh mereka. Mungkin saudaraku, terjadi ketika mereka sedang beribadah di bait Allah, sehingga darah mereka bercampur dengan darah hewan yang akan mereka persembahkan. Mungkin orang mengabarkannya kepada Yesus dengan ada maksud atau maksud politis untuk memaksa Yesus segera maju memimpin mereka memberontak mengusir penjajah. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus tidak menyinggung hal politik. Tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang salah tentang kejadian tragis tadi. Karena sikap seperti ini merupakan penghakiman yang sangat jahat kepada korban. Penghakiman yang tidak beralasan. Sehingga jawaban Yesus di ayat 2
sampai dengan ayatnya yang keempat tadi menyiratkan bahwa penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang atau yang menimpa sekelompok orang tidak ada kaitannya dengan dosa. Tidak berkaitan dengan dosa mereka. Walaupun memang ada beberapa orang yang dihukum Tuhan karena dosa besar mereka. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, seperti Korah, ada juga Datan dan Abiram yang melawan kepada Musa. Ada juga hukuman Tuhan kepada Sodom dan Gomora dan banyak lagi. Tetapi tidak serta-merta semuanya seperti itu, saudara. Karena para rasul juga, bahkan Yesus sendiri kita lihat, Yesus sendiri mati secara tragis. Dan ini bukan karena dosa Yesus, bukan. Saudara-saudari, tidak jarang sadar atau tidak sadar dikatakan atau hanya dalam hati kita sering bersikap seperti orang yang membawa berita kepada Yesus itu. Ketika orang ditimpa bencana, tidak jarang muncul sikap menghakimi dari hati kita. Mengatakan itu adalah azab. Mengatakan itu adalah hukuman Tuhan. Hukuman karena dosa mereka. Bukannya membantu mereka yang menjadi korban, menunjukkan empati terhadap orang lain, tapi kita menjadi hakim bagi orang lain, menambah beban si korban. Kita sering hanya melihat dosa mereka yang besar mungkin, tetapi tidak melihat keberadaan kita bahwa kita juga mempunyai dosa yang besar. Kita sering hanya melihat dosa orang lain selumbar di mata orang lain, tetapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Bahkan kita tidak menganggap diri kita adalah juga orang yang berdosa. Bahkan dalam situasi penderitaan masih saja ada orang yang asik mengambil keuntungan dari penderitaan itu. Foto-foto untuk mengisi kontennya di media sosial. Saudara-saudari, janganlah bertindak menjadi hakim bagi mereka yang korban, yang ditimpa bencana. Karena penghakiman itu adalah hak Allah. Karena firman Tuhan berkata, haklah pembalasan, kata firman Tuhan. Menghakimi mereka berarti kita juga sudah mengambil hak Allah, mengambil kedaulatan Allah atas kita. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan, saudaraku? Yesus tidak mengajak kita untuk mengerahkan pandangan atau hati kita kepada mereka atau mencari dosa mereka. Tidak. Tetapi Yesus mengajak mereka dan mengajak kita agar mengarahkan pandangan kita ke kiri, mengajak kita untuk memandang ke kanan, lalu mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Yesus mengajak semua pendengarnya dan kita hari ini agar semua bertobat, agar tidak binasa. Kita semua bertobat. Dan Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah meninggal itu, oleh karena apapun mereka tidak punya waktu lagi untuk bertobat. Sekali lagi, mereka yang meninggal oleh karena apapun mereka tidak punya waktu lagi untuk bertobat. Ketetapan hukuman bagi mereka yang sudah tetap tidak bisa diubah lagi. Tidak ada kesempatan untuk merubah itu. Tetapi bagi kita, selagi kita masih hidup sekarang, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekarang, masih ada kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah agar kita tidak binasa. Sehingga setiap kejadian tragis yang menimpa kita atau menimpa orang lain, yang harus kita lakukan bukanlah menghakimi, tapi yang harus kita lakukan adalah bertobat, memperbaiki diri kita sendiri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, manusia yang tidak layak seperti hadapan Tuhan, sehingga kita sangat mungkin dan mengalami kejadian tragis seperti apa yang mereka alami. Namun waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekarang, kita pakai untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau ditekankan Tuhan Yesus juga adalah kejadian itu terjadi tiba-tiba. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba seperti pencuri tanpa diduga. Bila saat itu kita belum bertobat, belum siap-siap, belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, bagaimana nasib kita?
pasti kita akan menjadi dosa dan kita akan segera. Karena itu Yesus mau menekankan, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup sekarang saat ini, karena mungkin saja sebentar lagi ada peristiwa yang menimpa kita, maka pergunakanlah waktu kesempatan ini untuk bertobat kepada Tuhan. Bertobat selama kita masih hidup. Celakalah kita bila waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan yang baik ini tidak kita pakai untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah juga seruan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, itu juga seruan Tuhan kepada Yehuda melalui Yesaya. Dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 misalnya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan memberi pengampunan kalau kita mau bertobat. Waktu bertobat itu hanya ketika kita masih hidup sekarang. Waktu sekarang. Setelah mati tidak ada lagi waktunya berubah atas kita. Itu juga yang dilakukan oleh orang percaya yang setia kepada Tuhan. Bukan seperti paham agama yang lain misalnya, yang mengatakan bahwa nasib kita masih bisa diubah bila keturunan kita berdoa kepada kita, bila kita didoakan kalau kita sudah mati. Tidak seperti itu. Waktu untuk bertobat hanya semasa kita hidup. Itulah yang disebut dengan masa anugerah Allah, masa anugerah Tuhan. Anugerah Allah tidak berlimit, tetapi masa untuk menerimanya mempunyai limit. Semasa kita hidup di dunia ini, itu sampai kita menghembuskan napas terakhir kita di dunia ini. Karena itu hari ini, saat ini kita diserukan untuk bertobat. Jangan tunggu sampai hari esok untuk berubah, berbalik kepada Allah. Karena itu saudaraku, ingatlah, jangan lengah. Dengarkan baik-baik, bila Tuhan memberimu waktu hingga saat ini, memberikan waktu hidup bagi kita hari ini, itulah masa kesabaran dari Tuhan untuk menunggu kita untuk berbuat sebagaimana Tuhan kehendaki, untuk bertobat. Itu bukanlah waktu hanya untuk melakukan aktivitas keseharian kita, tapi waktu untuk berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini dan besok adalah waktu kita untuk selalu berada dalam firman Tuhan. Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan hari ini baiklah menjadi bermanfaat bagi kita. Jangan tunggu sampai hari esok atau nanti. Jangan tunggu nanti lalu kita bertobat. Jangan tunggu sampai matahari terbenam maka kita bertobat. Sekarang bertobat. Sekarang kita bertobat. Waktu adalah surga bagi orang percaya, kata orang bijak. Artinya bila kita menggunakan waktu kita untuk bertobat, waktu ini untuk bertobat, maka surga adalah upah kita. Tetapi sebaliknya, bila kita menyanyiakannya dengan tidak bertobat, maka upah kita adalah neraka. Mana yang kita pilih? Saya memilih surga. Maka saya mengajak kita semua, saya dan saudara-saudaraku, untuk bertobat agar kita tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.